Ustazah Hajah Qurrata A'yun dipersilahkan dengan penuh hormat. Tafadhol masykurah. Ustazi, Ustazi ya Ustazi, Ustazi anta qad alamtani, Ustazi, Ustazi ya Ustazi, Ustazi anta qad oh guru jasa besarmu abadi, cahaya hidup terang dalam hati, bimbingan dan tuntunan selalu ada, panutan hidup insan yang mulia. Ustazi, Ustazi ya Ustazi, Ustazi anta qad alamtani, Ustazi, Ustazi ya Ustazi, anta qad alamtani. Sallu ala Nabi Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau jawab salam saya doakan tahun depan berangkat haji, tahun depan berangkat umrah, tahun depan berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Yang tidak mau jawab salam saya doakan tahun depan suaminya biar pada kawin lagi. Yang di belakang langsung bilang aku tak mau jikalau aku di madu, gitu ya. Tapi bapak-bapaknya langsung bilang yes, oke. Makanya jawab salam jangan ketinggalan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Janabal mufakham Rabbi ruhina wa jasadina, segenap para alim ulama, segenap para kiai, segenap para bunyai, segenap para ustadz, segenap para ustadzah, wabil khusus Ustadz Arif Mustaqim, yang mana beliaulah yang jemput saya pagi-pagi masih peteng. Udah nyampe ke rumah saya, alhamdulillah saya bilang, Ustadz, acaranya itu nanti jam berapa? Saya bicaranya jam berapa? Sekitar jam setengah 11 Umi. Gini jam setengah 7 udah dijemput. Itu namanya saking cintanya kepada guru. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, jiwa ini, raga ini, semua untukmu. Hatur nuhun ya Allah. Ini musiknya kok tahu? Kok taunya begini? Kok
nyanyi, kok ibu nyanyinya, ustadzanya, penceramanya, ya rada begitulah. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa loh Bu, nggak apa-apa. Ngundang ustadzah model kayak begini nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab saya ini mohon maaf, kata orang-orang mah ustadzah multi talenta. Iya, saya juga pemain sinetron di salah satu televisi, Wanita Perindu Surga. Saya juga pidato di TPI. Saya juga jadi penceramah, alhamdulillah di TV-TV semuanya udah pada kita masukin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak yang saya tanya begini, kenapa kok ngundang saya? Sedangkan saya kan gayanya seperti ini. Mana ada sih ustazah pakai kacamata gede banget? Selain Qurrata Ayun, iya apa enggak? Ada yang bilang mana ada sih ustazah pakai sepatu selain Qurrata Ayun? Coba teang eta sepatu. Alhamdulillah. Tapi ya enggak apa-apa. Sebab apa? Yang namanya tagoni itu mubah-mubah saja. Bernyanyi itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau kita nggak menghibur diri kita sendiri. Zaman sekarang kita pada stres. Benar apa benar? Bagaimana kagak stres? Tuh kan. Padahal yang saya tepok itu sini. Kenapa yang lompat sana ya? Saking kencengnya merenya. Iya. Zaman sekarang kalau kita tidak menghibur diri kita sendiri, kita stres. Bagaimana kagak stres? Betul apa betul? Nyari duit, nyari encis, aya nage hese. Aya di dia orang Sunda punten. Oh aya. Seueur. Eleh. Gening gelis pesan orang Sunda tanya. Saya bahasa Sunda saya tiasa. Bahasa Jawa saya bisa. Bahasa Madura saya bisa. Bahasa Indonesia Jawa Jakarta Betawi mantep. Bahasa Cina saya bisa. Kenapa? Karena salah satu mantu saya ada yang asli orang Tionghoa. Bisa saya lagu-lagu Cina. Bagaimana lagu Cina? Kapan kau bayar utang? Leres ente. Duh, maaf. Orang utang itu secara agama tidak dilarang. Zaman sekarang apa sih yang nggak ngutang? Betul apa betul? Baju seragaman. Oh diberek. Diberek ku Bu Haji. Bagian urang teh mana? Oh baju eta. Bu Haji Wardah bagian urang teh di mana atuh? Aya itunya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah Bapak, saya punya 2 orang anak perempuan. Anak saya yang pertama namanya Hajah Maya Sabara, sarjana komunikasi. Iya bener, anaknya kalau ngomong nyerwocos. Nggak tahu dah itu nurun siapa. Nurun emaknya. Ya iya, atau orang saya yang bikin. Alhamdulillah anak saya yang pertama namanya Hajah Ma'ya Sobro nikah dengan seorang Arab namanya Habib Muhammad Abdullah As-Salami. Dan sekarang ini kakaknya mantu saya yang namanya Syarifah Tahani ikut ke sini. Ini beliau. Asli ini Mekah. Mekah asli. Asli Mekah. Kalau nggak percaya coba lihat hidungnya. Iya kan? Barokah. Kalau ibu-ibu nanti cium tangan dia barokah. Apalagi kalau ibu-ibu sampai salaman tempel, tembak barokah. Alhamdulillah. Itu namanya double barokah. Yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair ya. Jadi mantu saya yang pertama asli orang Arab Bu Haji, rumahnya dekat dengan Masjidil Haram. Ya Allah, mantu saya yang Arab itu kalau nyanyi Arab begini, Mak Qadir. Bukan
bukan Magadir, Mak Kodir. Mak Kodir kerja lagi. Mak Kodirnya kerja lagi. Ya. Mantu saya yang nomor 2, anak saya namanya Hajjah Jannatul Firdausi Nuzula, sarjana teknologi pangan. Alhamdulillah. Mantu saya yang kedua ini asli orang Tionghoa, orang Cina, orang Chinese. Nama Cinanya Daca Cija Aicai Kuata. Siang-siang nyali utang. Tuh mantu saya. Nama hajinya Haji Muhammad Hakti. Jadi alhamdulillah saya bersyukur banget ke hadirat Allah, yang mana Allah benar-benar memberikan saya mantu-mantu dan anak-anak yang luar biasa. Jadi mantu saya itu ibu sama-sama hayya. Yang Habib hayya 'alas shalah. Yang Cina hayya. Lu mau kemana? Itu namanya kalau kata Ustadz Arif Arif Sirotol Mustaqim. Maaf Ustadz, maaf saya tambahin Sirotol Mustaqim. Itu kalau kata Ustadz Arif Mustaqim, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan alsin bahasamu wa alwanikum dan warna kulitmu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Alhamdulillah. Lanjut sampai mana? Sampai jam 2. Anda puas, saya lemas. Ibu, sebetulnya Ibu Haji siapa tadi namanya ya? Ibu Haji Nasih Suharsi ini ngundang saya sudah lama sekali, DP-nya juga udah lama. Loh enggak, DP enggak saya hilangkan walaupun udah lama saya catat. Iya, cuma kekurangannya emang belum. Maaf, bukan nyinggung, cuma ngingetin. Iya kan, daripada lupa kan bahaya. Bener kan? Sebab yang namanya manusia, makhluknya Allah, nusia yang suka lupa. Betul apa betul? Apalagi kayak ibu-ibu ini banyakkan lupanya daripada ingatnya, betul? Bapak-bapak juga begitu, banyakkan lupanya daripada ingatnya. Kadang-kadang udah punya anak cucu masih ngakunya lupa. Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. Hatur nuhun, ya Allah, ganteng-gantengnya. Sayang aja saya udah punya mantu. Iya kan? Kalau belum punya mantu, tampil mantu lah, bener. Ibu, lanjut. Ibu calik di dia mulai jam sabaraha? Jam 8. Tos calik di dia. Ya Allah, padahal pantesan yang di belakang saya lihat kayaknya alisnya udah hilang sebelah. Udah kepanasan, udah haredangnya. Iya, haredang, cek orang Sunda teh haredang. Haredang, kalau kata orang Padang, rendang. Alhamdulillah ibu duduk di sini mulai dari jam 8 sampai sekarang. Yang pasang alis mulai habis sembahyang subuh. Yang pasang lipstik juga habis sembahyang subuh. Yang pakai bedak juga habis sembahyang subuh. Yang pakai minyak wangi juga habis sembahyang subuh. Alhamdulillah. Jadi orang perempuan teh emang kudu itu. Kudu pasang alis, kudu pasang bedak, kudu pasang minyak wangi. Betul. Alis kudu dipasang, bedak kudu dipasang, minyak wangi harus dipasang. Apalagi kalau mau tidur sama suaminya harus yang wangi.
Cuma kadang-kadang survei membuktikan giliran badai kondangan wangi pisan. Giliran badai sare sareng salaki naknya. Giliran mau tidur sama suaminya dari kepala sampai dada bau remason. Dari dada sampai lutut bau parem kocok. Dari lutut sampai kaki biasa minyak angin. Begitu sama suaminya mau dicium, kata suaminya, kenapa bini saya kok pedes semua? Ibu duduk di sini dari jam 8 sampai sekarang sudah menjelang siang. Kita tidak akan bosan. Kenapa? Karena tujuan kita ke sini adalah ngalap barokah, ya Bu ya. Minta didoain, yang mau berangkat minta didoain, mudah-mudahan berangkat selamat, pulang selamat, membawa hajam mabrura wa sa'ya masykura wa dzamba maghfura wa amalan sholihan makbula. Amin ya robbal. Yang belum berangkat juga minta didoakan, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat ke Mekah. Ibu pengen cepat berangkat ke Mekah, mau saya kasih resep. Pertama, kata ustadzah tadi, siapkan buku, siapkan kuping, siapkan pikiran untuk menerima ilmu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen cepat berangkat ke tanah suci Mekkatul Mukarramah, yang pertama kudu rajin baca suratul Fatihah. Insya. Yang belakang ada yang bilang begini, ustadzah, ya Allah Umi, kalau cuma suratul Fatihah mah setiap hari saya baca ya. Sembayang saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut sampai meniran, tahu meniran? Mulut sampai capek baca Fatihah mulu Mi, tapi kok belum berangkat-berangkat juga. Sampai sekarang saya belum berangkat juga. Saya bilang saya kasih resep yang kedua, tambahin bacaannya. Kalau yang pertama baca suratul Fatihah, tambahin yang kedua, rajin-rajinlah baca suratul Waqiah. Tahu Waqiah? Waqiah? Habis sembahyang subuh baca suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajan. Namanya habis sembahyang subuh kan masih ngantuk ya. Ada yang bilang, Masya Allah Umi, surah Waqiah saben hari saya baca. Itu yang namanya Quran lempengan suratul Waqiah pinggirannya sampai gripis. Tahu gripis? Tipis saben hari. Kan begitu kalau baca ya. Tapi sampai sekarang saya belum juga berangkat ke Mekah Umi. Tapi sampai sekarang saya belum juga bisa menjalankan ibadah haji, bisa menjalankan ibadah umrah. Saya jawab, tambahin bacaannya. Apa Umi? Yang pertama rajin baca suratul Fatihah. Yang kedua rajin baca suratul Waqiah. Yang ketiga rajinlah baca surat Tanah. Mantap. Yang belakang ada yang nanya, surat Tanah juz sabaraha? Surat Tanah tente aya jusan. Surat Tanah itu maksudnya suratnya tanah. Tanah sawah yang mana yang mau dijual? Ya Bu ya. Kebun yang mana yang mau dijual? Suratnya cariin. Kalau suratnya surat tanah udah dibaca, udah ketemu, kemudian dijual, berangkat. Begitu pulang dari Mekah namanya haji wahyu. Apa haji wahyu? Haji karena sawahnya payu. Tahu payu? Payu itu laku. Alhamdulillah. Berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah memang capek Ibu. Capek banget. Belum lagi nanti mohon maaf, panggilan Allah itu kan ada 3 ya Bu ya. Ayat sabaraha? Ayat tilunya. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama
pertama Allah memanggil, ini panggilan nggak pakai modal, nggak pakai keluar duit, alias gratis tes. Panggilan apa? Panggilan melaksanakan ibadah Orang sini sholat pakai bayar ente. Hayya 'alas sholat, nggak pakai bayar. Tapi walaupun panggilan yang pertama ini gratis tis nggak pakai bayar, biasanya banyak orang yang males, iya apa tidak? Kalau kata Bang Haji Roma Irama, ibu tahu Bang Haji Roma Irama? Roma Irama itu saudara saya, saudara lain bapak lain emak, iya kan? Bapaknya siapa, dia bapak saya siapa, emak dia siapa, bapak saya siapa. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, mengerjakan puasa tidak usah membayar, mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Betul? Sembahyang ini panggilan Allah yang gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai apa itu, nggak pakai keluar modal. Cuma anehnya banyak yang ogah. Apalagi kalau sembahyang subuh, masya Allah musim hujan, sembahyang ke masjid dingin, gitu kan? Sembahyang ke masjid, sembahyang subuh, mana habis hujan, yang imamin aki-aki. Maaf loh, maaf kalau ada aki-aki, maaf ya Gong. Begitu sembahyang subuh di masjid imamnya aki-aki, ya Allah saya kadang-kadang karunya kesian kalau udah sepuh nggak usah disuruh adzan. Ini kadang-kadang udah sepuh suruh adzan, suruh ngimamin, ya Allah baru adzan aja udah Allah. Maaf loh, maaf G. Jangan yang udah sepuh yang suruh adzan, cari muadzin yang masih muda. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu masih muda, suaranya bagus. Kesian kalau yang udah tua suruh adzan, habis adzan suruh ngimamin lagi. Begitu ngimamin sholat subuh, niatnya mah pengen baca qul ya ayyuhal kafirun, yang keluar qul huwallahu ahad maning. Tapi ya nggak apa-apa, wong baca surah itu sunnah, ya kan? Baca kulhu boleh, baca kul a'udzu birabbin nas boleh, baca kul a'udzu birabbil falaq boleh, baca kul ya ayyuhal kafirun juga boleh kalau apal. Nggih. Iya. Saya sekarang udah kebiasaan nggih karena saya kan udah setahun setengah di kampung. Saya setahun setengah itu udah pulang ke kampung, saya lagi bikin pesantren. Cuma karena saya ingat saya udah nerima DP dari Bu Haji, maka kemarin Selasa saya terbang Bu ke sini ke Jakarta. Besok ini Selasa saya terbang lagi. Masa iya udah bolak-balik terbang kagak ditambahin. Maaf ya Bu Haji ya. Jangan diambil hati. Ambil di kantong aja. Lanjut. Panggilan Allah yang pertama ini panggilan melaksanakan ibadah sholat gratis tidak pakai uang. Sholat itu walaupun gampang diucap tapi banyak setan, yuk banyak setan di hatimu. Setan belang mata keranjang suka ngegoda anak orang. Ada setan, ada jurik, nyari duit. Lanjut. Afwan Syarifah, afwan.
Saya dilihat Syarifah rasanya malu-malu hati gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi kalau nggak gini nanti nggak dibayar. Lanjut. Panggilan Allah tadi menurut saya ada berapa? Yang pertama, hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu memang gampang diucap tapi berat untuk dilaksanakan. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat apalagi subuh. Mata masih ngantuk. Benar apa benar? Apalagi kalau pengantin baru sholat subuh malas banget. Pengantin baru musim hujan, yang tadinya harusnya selimut ditendang seret, ini malah ditarik seret. Kata suaminya, lah kenapa kamu tarik-tarik? Lah kan saya pengen ngeliat apa? Ngeliat waktunya subuh udah bangun apa belum? Sebab biasanya mohon maaf kan kalau subuh bangun ya Bu ya, bangun kan? Ustazah, yang belakang baru sadar bangun. Baru enggak. Iya. Sembahyang itu gampang diucap tapi dikerjainya sulit. Wa innaha lakabiratun ada lam litaukid. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sembahyang subuh ngimamin engkong-engkong, yang jadi makmumnya nini. Kata imamnya, usolli fardhu subhi rok. Namanya lupa. Orang kalau lupa kan kadang-kadang nggak inget ya. Rok mulu. Akhirnya apa? Namanya udah ngeblank. Orang kalau udah ngeblank itu udah nggak inget. Rok. Kata yang belakang, rok apa? Imamnya nyautin, rok mini. Mau bilang rok ata ini jadinya rok mini. Makanya sholat itu jangan dianggap sepele. Sholat itu walaupun gampang diucap tapi berat untuk dilaksanakan. Betul apa betul? Baca surahnya qul ya ayyuhal kafirun. Yang namanya ngantuk. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kata makmum di belakang, enggak nyampe-nyampe. Aturan kan lakum dinukum, karena lupa lakum dinukum waladhdallin. Kata makmum di belakang, amin 2 kali. Godaan siapa coba? Bilang setan jangan lihat ke saya. Saya mah bukan setan, jurig. Lanjut. Panggilan Allah yang kedua. Kalau yang pertama tadi gratis tis-tis nggak pakai bayar ya. Kalau panggilan Allah yang kedua ini sudah mulai pakai finansi, kata anak muda zaman sekarang. Sudah harus pakai duit, bisa pakai real, bisa pakai dolar, bisa pakai bat, bisa pakai ringgit, bisa pakai rupiah. Tiada orang yang tak suka bernama rupiah. Semua orang mencarinya. Di mana rupiah berada, walaupun harus nyawa
Pas banget, hatur nuhunnya. Lanjut. Mungkin kata anak-anak muda ini dalam hatinya begini, baru sekarang ada ustadzah rada begini begitu kan. Rada-rada ya. Yang namanya ustadzah biasanya kan orangnya bener gitu ya Bu ya. Lah ini mana kacamatanya gede banget katanya gitu. Ibu hitam lagi. Iya kan, alhamdulillah. Lanjut. Panggilan Allah yang kedua ini sudah pakai biaya. Duit. Kalau kata orang sini duit itu apa? Artos. Artos. Fulus. Mafi fulus ana mamfus. Iya kan? Iya kan? Ada orang bilang begini, saya kalau mau ngundang ustadzah, ngundang yang tidak tidak pakai duit, tidak pakai fulus. Saya mau cari, karena kalau ngundang Umi Qurrata'Ayun katanya fulusnya banyak, maksudnya bayarnya mahal. Saya bilang, lah kalau Anda pengen cari ustadzah yang akhirat silakan, cari ustadzah yang udah mati. Saya bilang gitu. Bener kan? Orang kalau udah mati udah nggak doyan duit, betul? Betul. Kalau yang namanya masih hidup tetap akan selalu suka yang namanya duit. Nah, maaf Bapak, apalagi perempuan kalau udah ngelihat duit sakit huntu langsung apa itu sehat? Ya, ngelihat duit. Sakit kepala langsung sehat. Apalagi yang duitnya merah-merah. Ya, kan ada lagunya sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu, sampai kini ku simpan uang pemberian darimu. Bila ku lihat ku terkenang akan dirimu. Kata yang belakang, naudzubillah min dzalik. Ibu, masya Allah, maaf ya, salahnya Bu Haji sendiri kenapa ngundang saya. Udah tahu model kayak begini ya. Karena begini Bu, terus terang aja, saya itu dulu masih mudanya saya cantik loh Bu. Loh bener, loh iya kan. Orang tuh kalau muda semuanya cantik. Loh saya juga dulu menakutkan. Dulu itu saya masih mudanya, saya pengen jadi penyanyi sebetulnya. Saya nggak pengen jadi ustadzah sebetulnya. Kenapa? Karena kakek saya, umi saya, mbah saya, abah saya semuanya pada pidato. Semuanya pada ceramah, maklum dari kalangan keluarga ajengan kan, dari keluarga kiai. Itu abah saya, umi saya kalau pulang dari mana-mana bawa besek, bawa berkat itu loh. Bawa berkat. Saya pikir, oh kalau jadi kiai, kalau jadi ustadz, jadi ustadzah dikasihnya cuma berkat doang. Pikiran saya begitu. Ternyata jadi ustadzah itu berkat ya dikasih, duit ya dapet ya. Akhirnya saya balik arah, udah deh saya jadi ustadzah aja, saya bilang begitu. Alhamdulillah. Makanya saya mohon maaf, saya kalau ceramah selalu ada nyanyi, karena memang jiwa seni saya tuh ada. Kakek saya itu di samping sebagai penceramah juga sebagai pencipta lagu. Makanya saya kan ya lumayan lah, suara saya kan rada-rada serak-serak becek gimana gitu ya. Ibu, lanjut. Panggilan Allah yang kedua ini sudah pakai modal, pakai duit, pakai fulus, pakai rupiah, pakai dolar, pakai bat, pakai pisau, pakai ringgit, pakai real. Betul. Penerbangannya aja sekarang berapa? Mohon maaf, tiket sekarang lagi mahal.
Kenapa saya kok tahu kalau tiket sekarang mahal? Karena kemarin mantu saya baru datang dengan kakaknya Syarifah Tahani. Ibu, Bu, itu baru tiket. Belum lagi biaya di sana. Belum lagi nanti buat beli korma, oleh-oleh, teko. Tahu teko? Tahu teko? Biasanya orang zaman dulu itu Masya Allah kalau berangkat haji lah gelombang pertama langsung ke Madinah. Di Madinah udah beli teko. Teko nanti dibawa lagi ke Mekah, ke bentok-bentok. Ya, iya, naik bis tekonya gede ke bentok, tok penyok. Ke bentok lagi, tok penyok. Sampai Indonesia tekonya udah meleot. Betul apa betul? Saya tidak melarang, silakan saja. Belanja silakan saja. Tapi kalau pelaksanaan hajinya udah selesai. Ya, pelaksanaan hajinya udah selesai, tawafnya udah, sa'inya udah, wukufnya udah, dari Padang Arafah. Musdalifah mah bininya Nasar. Mantan ya, mantan ya. Bermalam di Mina, melontar 3 jumrah jamarat, jumrah ula, wusta dan aqabah. Ya Allah, yang nimpuk orang segitu banyak, dempet-dempetan. Makanya kalau nimpuk jumrah itu batunya jangan gede-gede. Ini ada ceritanya laki bini berangkat haji lagi berantem aja di sana. Begitu melontar jumroh kata bininya, awas lu ya. Nanti kalau pada saat gua ngelontar jumroh aqabah, gua cari batu yang gede. Biar kena tuh kepalanya bapak-bapak. Ibu, ibu. Lah itu si istrinya baru ngangkat batu mau ngelontar dengan niat yang jelek. Kan niatnya jelek tadi kan. Katanya biarin, katanya lakinya biar kena batunya. Dia baru ngangkat batu, lah dia diantem batu dulu dari belakang. Itu namanya semua perbuatan pasti ada balasan. Betul apa betul? Makkah dan Madinah adalah merupakan miniatur akhirat. Ngerti entah miniatur naon? Miniatur apa ibu? Gambaran kecil. Mekah dan Madinah adalah miniatur akhirat. Apapun yang kita lakukan di sini, di sana pasti akan ada balasan. Ibu, ibu, saya aja haji pertama, alhamdulillah ibu ya, alhamdulillah banget. Saya ke Mekah udah 9 kali. Makanya ibu kalau manggil saya penceramah yang akan disampaikan oleh Umi, haja 9 kalinya. Tapi enggak cuma bercanda ya bu ya. Saya waktu haji yang pertama tahun 98, itu saya pada saat melaksanakan tawaf, mulai dari Hajar Aswad, bismillah ya Allahu Akbar, saya baru istilam, tangan saya angkat, tahu-tahu mulut saya tepak, ditempeleng sama orang, ditampol sama orang, kagak ngerti siapa yang nampol. Begitu saya nengok, siapa yang nampol gue ya? Kagak ada udah. Maksudnya udah nggak tahu siapa yang nampol. Mungkin malaikat begini kali, lu kalau ceramah lemes banget. Mungkin begitu kali ya. Ya. Loh bener, ini bukan cerita bohong. Dan pada saat saya melaksanakan haji itu juga, mohon maaf ibu, ada orang kesasar ke maktab saya. Mana nenek-nenek bawa korma 10 kilo ke tempat saya. Dia pakai bahasa Madura. Saya kan aslinya Madura bu, Jawa Timur. Kata yang di belakang, oh saya pikir orang Pakistan. Kok kelihatannya kayaknya cakep banget katanya gitu. Kata yang seneng, kata yang kagak seneng,
Lanjut. Pada saat itu juga ada jamaah dari Jawa Timur itu kesasar ke maktab saya. Maktab saya waktu itu ada di daerah Jiat Sud. Maktab ibu-ibu itu jauh nyasar ke tempat saya. Terus dia minta anterin ke maktabnya. Padahal saya ke Mekah baru pertama itu. Ya Allah, saya bilang, lah bagaimana saya nganterinannya? Orang saya baru tahu Mekah sekarang. Tapi saya yakin Rasulullah pernah bersabda, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambaku yang peduli kepada orang lain. Saya bismillah tawakkaltu ala Allah, Ibu. Orang itu saya antar, kok dilalah, Masya Allah. Nggak taunya tempat dia juga dekat dengan tempat, apa itu tempat maktabnya itu. Di situ ibu-ibu sekalian, saya begini, ya Allah, nanti apa yang akan Allah berikan kepada saya? Saya sudah nolongin orang, cek orang Sunda teh, saya udah nolongin sekarang kapulangan tampah kan gitunya. Alhamdulillah Ibu, waktu saya melontar jumroh Aqabah pada saat Yaumun Nahar, saya melontar jumroh Aqabah, saya itu didorong-dorong sama orang Arab. Maaf Syarifah, didorong-dorong, tarik, wah, saya gini aja udah. Namanya baju saya ditarik, saya pikir saya mau diceburin ke tempatnya penampungan itu loh, penampungan batu, marma itu. Saya pikir mau dicemplungin ke situ, saya kagak mau, enggak. Orang itu bilang gini, Hajjah tafadhal. Saya bilang, oh berarti kamu nolongin saya. Orangnya ganteng banget lagi Ustaz. Bener, sampai sekarang saya masih terbayang-bayang aja itu wajahnya. Terbayang-bayang. Nah, kan ada lagu begitu ya. Ya Allah, berarti murid sini sama gurunya sama. Itu namanya jas buka coplok belangkon, kata orang Jawa sami juga nggih sami mawon. Itu namanya sarua keneknya cek Sunda ya. Eta kene. Panggilan Allah yang kedua sudah membutuhkan biaya. Berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, itu biayanya tidak sedikit. Belum nanti tenaganya. Belum lagi ngadain walimatus safar begini, tidak cukup 1 juta 2 juta. Betul? Yang belakang ada yang bilang begini, Ustazah, kalau ngamplopin apa itu pembawa acaranya masih lumayan, katanya gitu ya. Mengamplopin apa itu ini apa hadro masih lumayan, katanya gitu. Yang mahal eta yang mana? Yang nganggo kacamata hidung nya. Alhamdulillah nih. Tapi jangan sayang. Kenapa? Karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tanaman kita untuk kita petik nanti di akhirat. Orang yang dermawan kuburannya terang. Betul apa betul? Sekarang itu di Jakarta ada kuburan mahal, Bu. Di Jakarta ada kuburan mahal di daerah. Itu ada yang 2 miliar itu kuburan. Lengkap dengan AC. Kolam renang. Untuk bakar apa? Bibir barbecue. Itu loh yang buat bakar-bakaran itu apa namanya? Ya itu kiu-kiu lah. Ya kan kiu-kiu ya. Ya punya kiu-kiu. Ya Allah, saya bilang 2 miliar lengkap AC, pendingin ruangan, pengharum ruangan, beber kiu-kiu. Ya kan? Padahal yang namanya kuburan, Ibu, itu bagaimana amal ibadah kita? Ya, walaupun 2 miliar harganya, kalau jadi jelemak teh mereka hese. Ngerti mereka hese? Ya Allah, pelitnya naudzubillah min dzalik. Saking pelitnya setiap hari makan pakai ikan pedak dipepes sama daun ninjo. Dimakan daun ninjonya dulu. Ikan pedaknya masih butuh. Besoknya beli terigu. Ikan pedaknya diteriguin. Dimakan terigunya dulu. Ikan pedaknya masih butuh. Besoknya beli tempe.
Buat apa? Tambahin santan. Dibikin apa itu sayur santan yang ada ikan pedaknya. Besoknya lagi ikan pedaknya teriak, besok gua diapain lagi? Udah puyeng ya? Iya. Itu namanya merege hese. Cek orang Sunda teh merege hese, kalau kata orang Jawa medit ben koret. Koret ben bakhil. Bakhil ben betitil. Ibu, lanjut. Panggilan Allah yang kedua mahal. Apa itu? Melaksanakan haji atau melaksanakan panggilan Allah yang terakhir. Yang terakhir. Duit udah kagak laku. Duit udah kagak ada harganya. Walaupun banyak duitnya juga udah nggak kepake. Panggilan kemana? Panggilan ke alam kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Al-Quran yang paling kita takuti adalah inna lillahi. Ya apa enggak? Kalau di musola ada pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz ngidupin speaker jam 9 pagi. Kalau ngidupin speaker jam 12 wajar mau adzan, ya. Jam 3 wajar mau adzan. Ini jam 9 pagi Ustadz Arif Mustaqim ngidupin speaker, curiga udah. Lah, ada yang mati nih, ada yang mati nih. Kan begitu kan ya? Ustadz baru ngidupin doang, kretak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang sini, siapa ya? Belum tahu. Orang Ustadz juga baru assalamualaikum, dengerin aja dulu. Kata Ustadz inna lillahi. Nah kan mati bener. Iya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati? Kata satunya, dengerin aja dulu. Belum juga ada yang tahu siapa yang diumumin. Lagi juga Ustadz lama banget innalillahi mulu. Kan begitu biasanya kita nggak? Pakai 3 kali. Mana 3 kalinya pelan banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu udah ketiga kalinya telah meninggal dunia Judes bin Cerewet. Kata jamaah siapa yang mati? Judes. Kata satunya syukur deh kalau dia. Ya bu ya. Iya bu ya. Iya sebab orang itu mohon maaf disukai orang gara-gara ucapan, dibenci orang juga gara-gara ucapan. Betul? Betul? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan nyamongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan menimbulkan salah paham. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah bicara, lidahmu kalau berbicara. Orang disukai orang karena omongan, orang dibenci orang juga karena omongan. Iya apa betul? Iya apa betul? Dan orang itu ibu mohon maaf kalau ada ibu punya tetangga judes, punya tetangga pelit, biarin aja jangan diomong-omong. Biasanya kita kan begitu, tuh tetangga pelit banget. Kalau pelitnya orang mah kelihatan, kalau pelit kita sendiri kadang-kadang tidak kelihatan, betul? Kalau salahnya orang kelihatan, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata kadang-kadang tidak kelihatan.
Waduh, kalau udah ngomongin orang si ano. Ya, kalau sudah gosip mulai dari pagi sampai sore. Dan mohon maaf, biasanya yang suka ngegosip itu perempuan yang bibirnya tipis. Yang belakang langsung ada yang umi. Iya, saya ngaku Bu, emang saya rada judes. Abah saya aja, suami saya pernah ngomong gini ke anak saya, untung aja umimu pinter nyari duit, kalau enggak udah saya tinggal dari dulu katanya. Kenapa emang? Abis judes banget. Saya itu berhenti ngomong kalau tidur doang. Bener, kalau tidur doang. Lama saya ada orang tidur mau ngomong, itu namanya ngigo ya Bu ya. Ya Allah, penyakitnya penyakit pelit, penyakit cerewet itu mohon maaf obatnya cuma satu. Kalau pengen gak judes, kalau pengen gak cerewet, kalau pengen gak pelit, obatnya cuma satu. Apa itu obatnya? Mati. Iya kan? Saya punya tetangga, ya Allah, pelitnya naudzubillah min dzalik. Giliran mati cincinnya diambil, meneng aja, diem aja. Diem baik. Gelangnya diambil, diem aja. Coba kalau masih hidup, gelangnya diambil langsung, gelang gua mau dikemanain, kan begitu kan? Iya. Makanya obatnya orang pelit, obatnya orang cerewet cuma satu. Apa? Kalau saya ikhlas, kalau ibu mau duluan monggo. Saya belakangan gak apa-apa. Tapi yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, sekarang ini Ibu Haji mau melaksanakan panggilan yang kedua. Salam saya kepada Rasulullah. Ibu nanti kalau sudah di Madinah, Masjidin Nabawi, terletak makam Rasul. Ya Allah, Masjid Nabawi itu enak banget. AC-nya di mana-mana, ya Bu ya. Ya Allah, apalagi kalau kita sudah masuk ke Raudhah, Taman Raudhah, tempat himpun doa. Berdoalah di Raudhah dengan bahasamu masing-masing. Yang bahasa Sunda silakan, yang bahasa Jawa silakan, yang bahasa Arab silakan, yang bahasa Chinese silakan, yang bahasa Mandarin silakan, yang bahasa Indonesia silakan. Allah mengerti segala bahasa. Betul? 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 Ada di situ ibu berdoa, ya Allah, maafin segala kesalahan saya. Minta maaf kepada suami kalau mau berangkat ya Bu ya. Bang, saya mau berangkat haji Bang. Saya mau berangkat umrah Bang. Maafin saya Bang, kesalahan saya. Kata suaminya, iya saya maafkan. Tapi salah saya gede banget Bang. Apa salahmu? Dulu abang waktu tugas ke luar negeri, setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja. Allah, Allah ya Allah. Kata suaminya, berarti kamu pernah selingkuh Mama. Maafin aku ya Pak. Iya wis, yang lalu biar berlalu. Kata istrinya, alhamdulillah berarti bapak teh seorang suami yang bijaksana, lapang dada, murah pengampunan. Kata suaminya, bukan soal itu mah. Terus soal apa Pak? Karena sebelum Mama selingkuh Papa udah duluan. Nah itu namanya serewak kene ya. Ibu bapak yang sangat saya muliakan, sebetulnya saya pengen bicara panjang, namun apa boleh buat. Sebelumnya saya akhiri, Ibu, saya sekarang lagi membangun pondok pesantren di Jawa Timur. Jadi ini saya bawa dompet, barangkali ibu yang mau berkenan bersedekah. Ini harganya tidak mahal, cuma 20.000. Tujuan saya nanti buat beli semen, buat beli batu kali, buat beli pasir dan lain sebagainya. Jadi barangkali ibu ada yang berkenan, silakan. Ayo ibu, ini sedekah jariah. Dompet saya insya Allah ini bermanfaat, bisa buat tempatnya duit, bisa buat tempatnya HP.
Sebab zaman sekarang kan semua nenek-nenek juga pegang HP ya. Kadang-kadang goreng tempe aja buat status, tempenya angus ya. Nah ini saya, Ji tolong Ji, bisa minta tolong satu orang jamaah, Ustadz boleh minta tolong satu orang jamaah yuk nak. Ya, mari kita buka dompet kita dengan ucapan, ikutin saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yang kenceng ibu, Allahumma paksain, Allahumma paksain. Al-Fatihah. Ayo. Sambil itu Ustazah silakan baca sholawat. Sambil nyebar dompet, siapa yang berkenan ke belakang silakan. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa, insyaallah ilmu kita manfaat, umur kita maslahat, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmat. Dan apabila kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimat, kita doakan Ibu Nasih Suharsi binti Bapak Bori beserta putrinya yang bernama Ibu Norma, dan juga kita doakan mantunya yang bernama Bapak Indra. Kita doakan insyaallah mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah thayyibah ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina bi jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wata ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dabban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah bertemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.